Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan ide-ide gagasan pembaharuan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di dalam 3 bidang pembaharuannya. Sebelum itu, saya menyebutkan nama-nama anggota kelompok. Ada Miftahul Ibra Budi Hartawan, Aulia Irfani, Stefani Elsa Damara, Gading Sekar Kinanti, Farah Zahiratun Nisa, Dimas Danu Sandriaji, Sartika Gofur, Reni Mamila, Fahrun Nisa Az-Zahrani. Ada 3 bidang pembaharuan, yaitu ada keagamaan, sosial, dan pendidikan. Yang pertama ada di bidang keagamaan. Yang pertama, memurnikan ajaran tauhid dalam keseharian dengan cara menghilangkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hinduisme, serta memberantas tradisi keagamaan yang dianggap sebagai ajaran Islam. Contoh pertama, seperti waktu itu Ki Haji Ahmad Dahlan mengambil sesaji yang digunakan orang-orang untuk menyembah leluhur, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh kedua, Ki Haji Ahmad Dahlan juga tidak mengikuti tradisi mandi besar sebelum puasa, yang dimana masyarakat setempat meyakini bahwa puasa tidak akan sah bila tidak mandi besar terlebih dahulu. Yang ketiga, contoh ketiga, ketika ada yang bertanya kepada Ki Haji Ahmad Dahlan mengenai selamatan, haul atau ulang tahun kematian, mereka ingin mengadakan tetapi itu memberatkan bagi mereka karena faktor ekonomi yang rendah. Contoh keempat, ketika ada yang bertanya kepada Ki Haji Ahmad Dahlan mengenai pernikahan, mereka ingin menikahkan putrinya tetapi ekonominya tidak mencukupi untuk mengadakan upacara pernikahan. Kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan memberikan penjelasan bahwa pernikahan yang sah itu tidak harus mengadakan upacara pernikahan. Yang memberatkan, kemudian beliau memberikan penjelasan syarat sah nikah di dalam Islam seperti terdapat wali, saksi, ijab, dan qabul. Tidak ada paksaan serta menyampaikan kepada tetangga agar tidak menimbulkan fitnah. Contoh ke-5, Ki Haji Ahmad Dahlan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat upacara kelahiran tetapi hanya akidah bagi anak yang baru lahir. Akikah bagi anak yang baru lahir. Masih di dalam bidang keagamaan. Yang kedua, memurnikan dan meluruskan amalia ibadah. Contoh pertama, Ki Haji Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat yang benar sesuai arah Ka'bah dengan cara membuktikan dengan peta, kompas, dan menggunakan ilmu falak. Ki Haji Ahmad Dahlan memperbaiki jumlah rakaat dalam sholat tarawih yang sebelumnya 23 rakaat menjadi 11 rakaat. Meskipun 11 rakaat tapi pelaksananya lebih lama, lebih khusyuk dibandingkan dengan yang 23 rakaat. Contoh ketiga, Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan cara berdoa yang benar, yaitu bahwa dalam berdoa hanya membutuhkan ikhlas dan sabar, dan tidak membutuhkan kiai bahkan sesaji, tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bidang sosial, yang pertama adalah memuliakan serta menunaikan harkat dan martabat kaum wanita. Yang kedua, peduli dan membantu kaum duafa dan yatim. Yang ketiga, gotong royong membangun langgar kidul dan madrasah ibtidaiyah diniyah. Yang keempat, memperhatikan kualitas pendidikan anak-anak yang belum sekolah di Kauman dan di alun-alun Yogyakarta. Kelima, menyederhanakan praktik sosial yang dianggapnya rumit dan menjadi beban bagi masyarakat, seperti halnya acara selamatan yang bila dilaksanakan akan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Memberikan fasilitas pendidikan dan keagamaan untuk masyarakat. Di bidang pendidikan, melakukan pendekatan kepada para guru sekolah pemerintah yang tergabung dalam Budi Utomo.
agar pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah pemerintah. Yang kedua, memasukkan pelajaran agama ke dalam lembaga pendidikan barat. Perbandingan pelajaran agama dalam sekolah itu berkisar antara 10% sampai 15% dari seluruh kurikulumnya. Materi pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Ki Haji Ahmad Dahlan menjadi serambi rumahnya sebagai sekolah khusus perempuan karena pada saat itu pendidikan untuk perempuan belum dianggap sebagai hal yang penting di masyarakat. Kelima, mendirikan lembaga sekolah dari TK sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Keenam, materi pendidikan atau kurikulum pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Ketujuh, modernisasi pendidikan Islam dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedelapan, berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Hal-hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan yang kesembilan, karakteristik metode pendidikan yang lebih mengedepankan pada keteladanan, bersifat praktis, partisipatif, dan komunikatif, menggembirakan, fleksibel, dinamis, serta integratif. Mungkin itu saja dari hasil diskusi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.